Saudara penonton, saat ini tengah berlangsung kegiatan senam kebugaran jasmani yang dilakukan oleh para lansia di Sekretariat LLI Sumatera Selatan. Kegiatan senam kebugaran lansia sekaligus juga kegiatan majelis taklim dilakukan oleh Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan setiap hari Selasa dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut laporan kami selengkapnya. Inilah kegiatan Lembaga Lanjut Usia Indonesia, disingkat LLI Sumatera Selatan, dalam melakukan kegiatan majelis taklim, senam kebugaran lansia, serta kegiatan ceramah agama. Organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia atau LLI Sumatera Selatan ini secara nasional berdiri sejak tanggal 20 Mei 2000 di Jakarta berdasarkan piagam kesepakatan organisasi tingkat nasional yang peduli terhadap para lanjut usia. Anggota LLI ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 adalah para lansia yang berusia lebih dari 60 tahun, dan organisasi ini secara terpusat berada di ibu kota RI sehingga tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi LLI ini antara lain kegiatan majelis taklim berupa ceramah agama, pengajian Al-Quran, Asma'ul Husna, juga senam dilakukan oleh senam kebugaran lansia serta penyuluhan kesehatan serta kegiatan sosial lainnya, dan ini merupakan silaturahmi sesama para lansia. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para lansia ini setiap hari Selasa melakukan senam kebugaran lansia, juga ceramah agama yang dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap hari Selasa di Sekretariat LLI Jalan Kapten Anwar Sasro atau dikenal dengan Lorong Kulit Palembang. Selain kegiatan senam, juga dilakukan pengajian surat Yasin dan Asmaul Husna, di samping juga ceramah agama, dan ini semuanya dilakukan selesai melakukan kegiatan senam kebugaran jasmani. Seperti halnya pada hari Selasa ini, kegiatan daripada Lembaga Lanjut Usia Indonesia di Sumatera Selatan pada hari ini berlangsung ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Yono M. Biomed, spesialis ahli mikrobiologi kedokteran, yang memberikan ceramah tentang kesehatan di hadapan para lansia. Para lansia yang berusia lanjut, menurut Dr. Haji Yono, para lansia sangat rentan sekali dengan penyakit. Untuk itu perlu dilakukan pemeliharaan kesehatan dan asupan gizi yang cukup, di samping harus rajin berolahraga. Berikut wawancara kami dengan Profesor Dr. Haji Yono M. Biomed, spesialis ahli mikrobiologi kedokteran di Sekretariat LLI Sumatera Selatan. Saya kasih rumusnya. Bapak Ibu, ini supaya dapat jadi pengetahuan. Saudara penonton, saat ini kegiatan majelis taklim Provinsi Sumatera Selatan tengah melakukan kegiatan majelis taklim, yaitu dengan ceramah, mendengarkan ceramah daripada Bapak Profesor Dr. Haji Yono M. Biomed, yaitu guru besar daripada Universitas Sriwijaya, ahli mikrobiologi kedokteran. Nah, kami akan berbincang-bincang tentang lansia. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam. Ya, mungkin dapat diceritakan kiat-kiat apa saja yang dilakukan oleh kami para lansia ini yang sangat rentan sekali dengan penyakit, sering dilanda duka, kesepian di usia kami yang senja ini. Oke, baik. Jadi kata kuncinya tadi yang kita baru bicarakan ada dua. Prinsip hidup apalagi sudah lansia ini ada dua. Satu, rileks, dua, gembira. Rileks artinya tidak ada yang perlu dipikirkan dengan berat-berat. Karena apa? Kita penuh rasa syukur.
Gembira kenapa? Karena kita bisa bertemu dengan teman-teman, masih bisa beraktivitas, masih bisa memberi kemanfaatan. Jadi rileks dan gembira, itu prinsipnya. Adapun kiat-kiat tadi sudah kami sampaikan bahwa kesehatan ada 5 kiatnya. Yang pertama, kita cukup tidur, kira-kira antara 5 sampai 8 jam setiap hari, bisa malam ditambah siang dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua, lemak kemakan. Nah, jadi supaya apapun godo-godo juga lemak, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga ya, bangun senantiasa pada pukul 4. Bukan apa-apa, karena pukul 4 adalah alarm kesehatan manusia. Jadi kalau tidak bangun kita sakit, tapi kalau bangun kita sehat. Kemudian yang keempat adalah senantiasa berpikir positif atau husnuzon. Jadi tidak ada yang perlu kita suuzon, tidak ada yang perlu kita perasaan yang tidak lemah. Dan terakhir adalah kebersihan diri, toharoh, personal hygiene, dan kebersihan sekitar lingkungan kita. Walaupun sudah sepuh, kita ini tetap membutuhkan sesuatu yang enak dipandang, bersih dan rapi. Itu kiatnya. Daripada kiat-kiat daripada lansia tadi, antara lain perbanyak tidur, apalagi yang harus dilakukan oleh para lansia ini? Oke, jadi jangan terlalu beban-beban berat ya. Intinya begini, bahwa kalau soal umur itu sudah Allah ketentuannya. Soal katakanlah segala sesuatu sebenarnya rezeki sudah Allah tentukannya. Jadi tinggal bagaimana dari diri kita sekarang ini, bahwa kita harus senantiasa aktif, rajin dalam mengaktifkan otak nih, yaitu menuntut ilmu. Maka setiap ini kegiatan kita seperti hari ini luar biasa. Senamnya ado, ngajinya ado, taklimnya ada. Semua itu membangkitkan semangat otak. Ingat bahwa walaupun lansia, sampai kapanpun otak manusia tetap bisa berfungsi dengan baik. Tidak ada pensiun otak. Tidak ada pensiun otak. Itu kiat yang harus dulu. Baik, demikianlah saudara penonton wawancara kami dengan daripada Bapak Profesor Dr. Haji Yuwono Biomed, yaitu ahli mikrobiologi kedokteran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah, karena rahmat dan karunia Allah maka gembiralah kalian. Itu lebih bagus dari dunia dan seisinya yang kamu kumpulkan. Kan diringankan beban hidupnya. Jadi pecah aku ini banyak masalah. Tapi diringankan oleh Allah. Itu janji Allah. Umur 60 ini yang kumpulan sini 70. Ringan lagi, ada bonusnya. Diterima tobat. Jadi bahasa Palembang ini kalimat yang ceto ini. Jadi umur 60 orang diterima tobatnya. Apalagi sudah 6. Umur 80? Ada ya parah ini. Ini 80 milenial ini. di mana eksis terus di medsos ini. Oke. Umur 80 kata Rasulullah itu hanya dihitung yang baik-baiknya baik. Jadi yang ada yang tidak bagus-bagusnya tidak dihitung lagi sudah. Luar biasa. Nah, umur 90 saya sampaikan salam dari umi saya, ibu saya. 3 hari yang lalu saya ke sana, umi saya masih hidup tanda kutip sendiri, maunya dibikinkan rumah, masih hidup dewek mandiri, umurnya 93. Masih berjalan, masih apa, kunjuk tongkat tak galak. Katanya kalau dijuk tongkat tuh pecah, wong yang tak pacak ngapo-ngapo lagi. Nah, padahal berjalannya lah lambat ini. Tapi semangatnya untuk ini. Dan kemarin masih ngomong sama saya, nak coba simak bacaan Umi. Jadi saya datang ke sana, dia minta disimak bacaannya, bacaan Al-Qur'annya. Mana tuh? Jadi masih seperti itu kualitas orang umur sampai 90 tahun. Nah, 90 tahun kata Rasulullah boleh memberi syafaat kepada keluarganya. Jadi saya pingin anggota kita ini galau-galau ini lansia yang hadir ketemu hari ini atau yang belum ketemu tolong disampaikan
entah punya komorbid, entah punya penyakit, entah punya apa, insya Allah kita bisa dipanjangkan umur sampai 90 sehingga bisa memberi syafaat pada seluruh anggota keluarga. Syafaat tuh sama dengan syafaatnya Rasulullah. Kaca masih berharga permata dalam setiap diri manusia. Manusia dalam bahasa kedokteran disebut Homo sapiens. Homo sapiens artinya makhluk yang berpikir. Jadi tapi di seluruh alam jagat raya ini mataharinya ada 100 miliar dan di kepala kita ada 100 miliar sel saraf. Begitu. Ya dari dulu sebenarnya ilmu, tapi sekarang ini kumpul-kumpul dalam rangka begini. Jadi sudah benar ini. Tadi kumpul tadi waktu senam itu keluar hormon endorfin namanya. Hormon endorfin itu menyebabkan kita ceria, utang lunas. Walaupun kaki balik ada utang lagi. Pokoknya endorfin itu ceria.